Hari ini kita akan mempelajari tentang pakaian imam besar, dan pakaian ini sangat penting karena ditekankan di dalam Alkitab, khususnya di Keluaran 28 ayat 1-43. Allah memberikan instruksi khusus dan spesifik agar pakaian imam besar dibuat dengan cara yang khusus dan memerintahkan pakaian ini untuk dikenakan oleh imam besar, terutama ketika imam besar melakukan pekerjaan Allah. Jadi, mari kita renungkan tentang pakaian imam besar dan pakaian Tuhan Yesus Kristus kita, yang adalah imam besar kita yang kekal. Mari kita baca ayat pembacaan kita terlebih dahulu, Keluaran pasal 28 ayat 3-6. Tentu saja seluruh pasal ayat 1-43 adalah ayat pembacaan kita, tetapi kita hanya akan membaca keempat ayat ini, jadi bisakah kita membacanya bersama? Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat 3, Anda dapat membaca ayat 4, dan seterusnya. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Ini adalah firman Allah. Amin. Di sini ayat 3 dan ayat 4, Allah terus berkata. Di akhir ayat 3 dikatakan, lakukan ini. Pada dasarnya, buatlah pakaian Harun sehingga dia dapat melayani sebagai imam bagiku. Sehingga seolah-olah tanpa pakaian ini ia tidak dapat melayani Allah. Dan ayat 4 lagi, di bagian akhir ayat 4 dikatakan, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Jadi pakaian ini sangat penting dalam melayani Allah. Dan saya sungguh-sungguh berdoa agar Anda dan saya dapat menerima pakaian ini dan mengenakan pakaian ini pada akhirnya atau dalam kehidupan kita hari ini, dalam kehidupan iman kita, sehingga kita dapat memenuhi syarat untuk melayani Allah. Amin. Jadi di mana kita mendapatkan pakaian ini? Jadi mari kita pikirkan tentang pakaian ini. Namun sebelum kita membahas pakaian imam besar, mari kita renungkan beberapa pakaian yang muncul di dalam Alkitab. Di seluruh Alkitab, pakaian memainkan peran yang penting dalam karya penembusan Allah. Kita dapat merenungkan pakaian Adam. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, setelah Adam berdosa, perlindungan kemuliaan Allah yang mengelilingi Adam dan Hawa dicabut. Pada dasarnya Adam menolak firman Allah, cahaya terang Allah, kemuliaan Allah, dan mereka hidup sendiri. Akibatnya mereka melihat aib satu sama lain dan aib mereka sendiri. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka mengenakan pakaian dari daun ara yang tidak bertahan lama. Maka Allah membuatkan pakaian dari kulit untuk mereka, dan pakaian itu disebut ketonet. Pakaian kulit. Pakaian kulit menuntut pengorbanan seekor binatang. Ini menggambarkan pengorbanan Yesus, yang adalah domba kita, yang menanggalkan jubahnya, pakaiannya, untuk kita. Dan penebusan berarti menutupi. Yesus menebus dosa-dosa kita. Itu berarti dia menutupi rasa malu kita. Kedua, kita dapat merenungkan pakaian Yusuf. Tunik yang berwarna-warni, dan kata tunik itu juga adalah ketonet dalam bahasa Ibrani. Dan Yakub, ayahnya, yang memberikan pakaian khusus ini untuk menunjukkan bahwa ia adalah anak pilihan yang akan menggenapi kehendak Allah dalam karya penebusan.
dan pakaiannya terkoyak-koyak dan berlumuran darah, yang menggambarkan juga Yesus, yang juga akan terkoyak-koyak dan berlumuran darah. Lalu kita bisa juga memikirkan tentang Elia, tunik Elia, yang ia gunakan untuk membelah sungai Yordan. Itu adalah pakaian yang berkuasa. Dan kemudian pakaian Yesus sama seperti perempuan yang mengalami pendarahan, hanya menyentuh rumbai dari pakaian itu, ujung pakaian itu, dan ia pun sembuh. Itu adalah pakaian berkuasa dan pakaian penyembuhan. Seperti yang baru saja saya sebutkan, Matius 9 ayat 20 dan sampai 21. Dan kemudian kita bisa memikirkan pakaian Yesus di kayu salib. Menurut Yohanes pasal 19 ayat 23 dan 24. Yesus memiliki pakaian luar dan pakaian dalam. Yesus ditelanjangi dari kedua pakaian itu. Pakaian luar dan pakaian dalam. Pakaian luar itu dirobek menjadi 4 bagian dan dibawa ke 4 tempat yang berbeda, melambangkan keempat Injil atau firman Allah yang disebarkan ke 4 penjuru untuk menutupi dunia. Tetapi kemudian ada satu pakaian lagi, yaitu pakaian bagian dalam. Dan itu berbicara tentang bagian dalam, inti dari firman Allah yang tetap menjadi satu. Sama seperti sungai yang mengalir, satu sungai di Taman Eden mengalir keluar dan menjadi 4 sungai yang berbeda. Firman Yesus, inti dari firman Allah, mengalir ke 4 arah yang berbeda. Oke? Pakaian itu, sekarang Anda mungkin bisa mendapatkan gambarannya, pakaian melambangkan penutup, pengampunan, dan karya penebusan Yesus. Pakaian-pakaian ini melambangkan kuasa dan karya penyembuhan Yesus. Pakaian-pakaian ini melambangkan Injil dan firman yang menyelimuti dunia ini. Dan kemudian di kitab Wahyu kita melihat kain lenan halus yang dikenakan oleh orang-orang kudus Allah. Dan ini adalah pakaian yang Anda dan saya perlu temukan dan kenakan secara rohani. Pakaian imam besar diinstruksikan oleh Allah dalam desain dan tujuannya. Itu tidak dibuat menurut pikiran manusia, rancangan manusia, atau menurut apa yang kita pikir akan terlihat bagus. Dan pakaian ini mewakili khususnya kain lenan halus menurut Wahyu pasal 19 ayat 8 adalah perbuatan orang-orang kudus. Jadi mengenakan pakaian dalam pengertian Alkitab, mengenakan pakaian sebenarnya adalah melakukan sesuatu dalam perbuatan, tindakan, dan kata-kata kita. Oke? Jadi ketika saya mengatakan saya mengenakan pakaian imam itu berarti saya melakukan tugas imam. Itulah konotasinya. Jadi bagaimana kita mengenakan pakaian itu dengan kehidupan yang kita jalani, yang kita lakukan. Jadi ketika kita mengatakan pakaian dirancang atau dibuat dengan sesuai kehendak Tuhan, dan kita perlu mengenakannya dalam urutan yang benar sesuai rancangan Tuhan, artinya kehidupan iman kita perlu berjalan dan perbuatan kita perlu mengikuti rancangan Tuhan. Bukan apa yang menurut saya urutan yang benar, bukan sesuai dengan apa yang menurut saya terlihat lebih modis. Ini berbicara tentang kita melakukan sesuatu dalam kehidupan iman kita. Mengerti? Oke, mari kita lanjutkan. Jadi ini adalah beberapa ayat Alkitab, mari kita pikirkan tentang imam besar. Ini adalah seorang imam besar. Oke, mari kita pakaikan beberapa pakaian padanya. Seharusnya ini telanjang, tetapi tahu kan, kita ada anak-anak di sini, ada pria dan ada wanita. Oke, jadi kita pakai pakaian pertama di sini, dan namanya adalah celana lenan. Seperti celana boxer atau celana dalam.
celana lenan. Ini adalah pakaian yang paling dekat dengan kulit dan dikenakan untuk menutupi kulit. Janganlah kita hanya memikirkan pakaian fisik dan tujuannya, tetapi marilah kita memikirkan cara rohani kita mengenakan pakaian ini atau menjadi imam. Imamat yang rajani menurut 1 Petrus pasal 2 ayat 9, agar kita mampu dan siap melayani Allah. Apa yang perlu kita lakukan untuk melayani Allah? Pertama, kita harus mengenakan celana lenan. Untuk apa? Untuk menutupi rasa malu kita. Hal pertama yang perlu kita lakukan ketika kita datang kepada Kristus, dosa-dosa kita perlu ditutupi. Dosa-dosa kita, rasa malu kita perlu dibasuh, dan ini berbicara tentang langkah pertama, yaitu pertobatan. Menerima darah Yesus Kristus untuk menutupi dosa-dosa kita. Keluaran 28 ayat 42. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Jadi, Pendeta Abraham Park, penulis buku ini, telah memeriksa setiap ayat dan kombinasi dari beberapa kitab. Imamat, Ulangan, Keluaran, untuk memastikan bahwa gambar-gambar ini, bahkan gambar-gambar ini sesuai dengan Alkitab, akurat dengan Alkitab. Adam dan Hawa merasa malu dan mendapati diri mereka telanjang setelah berdosa. Yesus ditelanjangi untuk menutupi rasa malu kita. Memang semua gambar salib dan penyalipan itu ada pakaiannya di Yesusnya, tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa dia sepenuhnya telanjang di kayu salib. Dia menanggung rasa malu kita untuk menutupi rasa malu kita karena dosa. Ayat referensi Yeskiel 23 ayat 18. Dan setelah celana lenan, ada pakaian lenan. Dan ini adalah dalam bahasa Ibrani disebut ketonet, pakaian lenan. Baik celana lenan maupun pakaian lenan ini terbuat dari lenan halus. Lenan halus melambangkan kemurnian. Jadi meskipun kita malu, ternodai oleh dosa, melalui pertobatan kita, ketika kita datang kepada Yesus, Dia membersihkan kita hingga bersih dan putih. Dan menutupi rasa malu kita dengan kemurniannya. Bukan hanya celananya, tetapi sekarang sudah seluruh tubuhnya. Lenan halus ini melambangkan perbuatan benar orang-orang kudus. Dan Anda dan saya, kita harus tahu. Tetapi jika kita tidak tahu, Alkitab memberitahu kita, Anda dan saya sebagai manusia tidak dapat menjadi murni dan benar dengan kekuatan kita sendiri. Hanya melalui darah Yesus Kristus, hanya melalui kasih karunia dan pengampunan Yesus Kristus, Anda dan saya dapat menjadi murni. Tetapi jika kita terpisah, jauh dari darah Yesus Kristus, hanya 1 hari saja, atau hanya setengah hari, hanya 1 jam, hanya 1 menit, kita akan langsung ternodai dosa. Langsung. Maka kita perlu datang kepada salib. Datang kepada darah yang untuk terus-menerus disucikan. Ada teman-teman atau bahkan saya sendiri, kami biasa berkata, ngapain harus mandi? Karena, kenapa harus mandi malam ini? Kan jika kamu pulang malam ini, apakah kamu akan mandi, membersihkan diri? Saya harap kamu akan melakukannya. Tetapi kemudian argumen saya adalah, mengapa harus mandi? Saya akan mandi lagi besok paginya kan? Sama saja saya akan kotor lagi, jadi mengapa harus mandi? Apakah itu argumen yang kuat? Tidakkah kamu setuju? Mengapa mandi malam ini jika saya akan berkeringat dan kotor lagi malam ini setelah mandi? Dan lagian nanti saya akan mandi lagi besok pagi. Kenapa makan? Nanti juga lapar lagi. Kamu kan akan makan lagi besok lagi. Kenapa makan sekarang? Hal yang sama dengan pertobatan kita. Kenapa bertobat sekarang?
Kumpulkan saja dosa-dosanya lalu bertobat nanti di akhir. Mengapa tidak seperti itu? Tidak. Jadi kita perlu melanjutkan pertobatan kita. Kita perlu mengenakan pakaian ini, karena tanpa pertobatan ini dan menjadi murni, kita tidak dapat mengenakan pakaian yang berikutnya. Itulah masalahnya. Jadi Yesaya 64 ayat 6. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Definisi kita, kebenaran kita seperti pakaian kotor. Kita perlu mengenakan pakaian Yesus Kristus ini. Bukan perbuatan kita, melainkan perbuatan benarnya. Roma 13 ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ada beberapa ayat referensi lainnya, Roma 5, 17-21, 1 Korintus 1 ayat 30, Filipi 1 ayat 11, dan 1 Petrus 1 ayat 1. Dan kemudian nomor 3, ikat pinggang. Ikat pinggang di atas pakaian lenan. Seharusnya dari pinggang ke bawah sampai pergelangan kaki menurut Talmud. Karena pakaian lenan itu satu potong tanpa jahitan. Maka perlu ikat pinggang. Untuk pria mungkin tidak tahu, tapi wanita yang menggunakan gaun satu potong, saya pikir jika cukup besar, akan cukup longgar dan tidak mudah untuk melakukan banyak pekerjaan dengan sebuah gaun. Jadi Alkitab berkata, jagalah dirimu, terutama jika kamu akan pergi ke suatu tempat dan bekerja. Jadi perlu ikat pinggang. Bahan-bahan yang digunakan, linen halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Ini melambangkan hal-hal yang kita butuhkan untuk menjadi orang kudus, untuk menjadi umat Allah. Ini saya menyebutnya bahan-bahan surgawi. Warna-warna ini melambangkan kemurnian, melambangkan surga, melambangkan kerajaannya, melambangkan darah Yesus Kristus. Jadi, kita mengenakan celana lenan, pertobatan, disucikan, dan kemudian kita mengenakan pakaian lenan untuk menutupi seluruh tubuh kita. Pada dasarnya, seluruh tubuh kita mulai disucikan. Perbuatan kita menjadi lebih benar. Ketika kita datang kepada Yesus, kita menerima pengampunan atas dosa-dosa kita, hidup kita mulai berubah. Dan begitu hidup kita mulai berubah kepada kebenarannya, hal berikut yang kita perlu lakukan adalah mulai melakukan pekerjaannya. Itulah sebabnya kita membutuhkan ikat pinggang. Kita mengenakan ikat pinggang. Kita harus mengenakan hal-hal lain yang kita butuhkan untuk disebut pekerja Allah atau pelayan Allah. Dan ikat pinggang ini kadang-kadang disebut ikat pinggang tugas. Karena pakaian lenan itu seperti gaun, sulit bekerja dengannya tanpa ikat pinggang. Keluaran 12 ayat 11, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat. Ketika selama Paskah, Allah berkata, makanlah dagingnya domba Paskah dengan pinggangmu berikat. Kenapa? Tepat setelah Anda selesai makan, Anda akan pergi. Eksodus. Maka agar dapat pergi, bergerak, atau bekerja bagi Allah, kita perlu mengenakan ikat pinggang rohani. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Secara harafiah, ayat tersebut mengatakan, ikatlah pinggang pikiranmu. Jangan berpuas diri. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Sekarang Allah ingin mencurahkan atasmu kasih karunia-Nya dan roh-Nya. Tetapi untuk menerima kasih karunia itu, kita perlu waspada dan terjaga. Secara rohani, kita perlu mengikat pinggang pikiran kita. Allah ingin memberi kita pekerjaan untuk dilakukan sehingga kehendak-Nya dapat digenapi. Dan Dia akan melakukannya bagi mereka yang terikat pada pinggang mereka, pinggang pikiran mereka.
Tetapi jika kita berpuas diri dalam pesta pora, kita tidak sadar, kita mabuk dalam keadaan dunia ini, kecanduan dunia ini, kita bingung dalam campuran berbagai doktrin dan ajaran dunia ini, kita tidak terikat. Kita tidak terikat. Dan Allah tidak dapat melakukan pekerjaannya melalui kita. Jadi saya berdoa Sion agar kita dapat mengikat pinggang pikiran kita. Waktunya akan tiba. Waktu apa? Waktu bagi kita untuk bekerja. Atau apakah saya harus bilang waktunya hampir habis? Waktu yang apa? Waktu bagi kita untuk melakukan pekerjaan Allah. Bagaimanapun cara pandang kita, kita perlu bergegas dan mempersiapkan pikiran kita agar kita dapat menerima kasih karunia dan berkat yang Dia berikan. Agar kita dapat bangkit dan melakukan pekerjaan yang akan memuliakannya yang Dia ingin kita laksanakan. Lukas 12 ayat 35-37, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Dia berkata bahwa dia akan datang kembali, tetapi hendaklah pinggangmu tetap berikat. Dan kemudian serban di kepala. Hanya imam besar yang menggunakan serban. Imam yang biasa lainnya mengenakan apa yang disebut topi, dan bentuknya berbeda. Topi lebih mirip kepada kerucut, sedangkan serban lebih seperti jamur. Misnepet adalah nama untuk serban dan artinya melilit. Melilit kepala Anda. Lilitkan kepala Anda. Ini terdengar seperti apa? Ini terbuat dari linen halus lagi, hasil karya seorang ahli. Dan di bagian depan ada patam emas. Dikatakan, tertulis, Kadosh Liyawe. Artinya, kudus bagi Tuhan atau bagi Yahweh, kekudusan bagi Yahweh. Imamat pasal 8 ayat 9, kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ukiran patam emas kudus bagi Tuhan, Kadosh atau Kodesh Yahweh. Kain linen halus ini harus diikatkan pada serban dengan tali biru yang menutupi kepala, menandakan bahwa pikiran jasmani seseorang sepenuhnya tertutup di hadapan firman Allah. Para imam atau umat yang siap melayani Allah perlu membungkus kepala mereka dengan kain linen halus ini, dengan kemurnian Yesus dan dengan patam emas. Emas melambangkan sesuatu yang tidak berubah. Jadi emas melambangkan kekekalan. Di dalam bait suci terdapat banyak emas karena melambangkan kekekalan. Jadi, menutupi kepala berarti menutupi pikiran saya sendiri. Dan apa yang kita perlu ikuti, kepala kita adalah Yesus Kristus. Dan dahi berarti jalan saya, arah saya, hal pertama yang saya tuju ketika saya berjalan. Kita berkatakan, oh saya menuju ke sana. Apa artinya? Saya menuju ke sana. Kepala saya mengarah ke sana kan? Yang menuntun saya adalah kepala saya, dahi saya. Dan apa yang seharusnya ada di dahi saya? Berarti tujuan, sasaran, arah, akhir dari perjalanan saya, hidup saya, kudus bagi Tuhan. Kekudusan bagi Tuhan adalah tujuan saya, sasaran saya, dan arah saya. Jadi apakah Anda melihat langkah-langkahnya? Bisakah kita ulangi lagi sejauh ini? Pertama, apa yang pertama? Celana lenan, pertobatan. Kedua, pakaian lenan. Apa artinya itu? Tindakan yang benar, mengikuti Tuhan. Dan kemudian ikat pinggang. Bagus. Ikat pinggang.
siap untuk melakukan pekerjaan Allah, benar? Dan kemudian ketika kita melakukan pekerjaan Allah, jalan siapa? Jalanku? Aku melakukan dengan caraku? Tidak, cara Allah, jalan Allah untuk tujuan kudus bagi Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kemudian di atas pakaian lenan ada biru di sini. Saat Anda melihat biru, Anda dapat berpikir surga, surgawi. Biru melambangkan langit, warna langit. Ini berbicara tentang alam surgawi. Jadi atas tindakan benarku, dia mengenakan apa yang surgawi. Dan saya pikir ini adalah hal yang mulia. Sangat mulia jika kita dapat menerima pakaian seperti ini dalam hidup kita. Gamis baju efod. Pakaian yang dikenakan tepat di bawah baju efod. Tanpa desain, hanya biru murni. Jika perbuatan benar adalah perbuatan kita di bumi ini, maka di atas perbuatan benar itu terdapat pemahaman rohani, surgawi, tindakan rohani, atau kehidupan rohani. Panjangnya sedikit lebih panjang daripada baju efod itu sendiri. Kita akan membahas baju efod setelah ini. Dan gamis ini utuh, tanpa jahitan, dan berwarna biru, melambangkan kuasa dan otoritas imam besar. Biru juga melambangkan kehidupan dan vitalitas. Jadi saya berdoa atas perbuatan iman, perbuatan benar kita yang juga diberikan oleh Yesus. Ia mengenakan jubah atau menutupi kita dengan vitalitas dan kehidupan surgawi. Dan pemahaman tentang kehidupan rohani. Buah delima dari kain ungu tua, ungu muda, dan kain kirmizi ada di sekelilingnya. Di bawahnya, Anda dapat melihat di bagian bawah. Jadi buah delima melambangkan kemakmuran dalam Alkitab. Rohani dan jasmani, tetapi lebih dalam melakukan pekerjaan Allah. Buah-buah kemakmuran yang melimpah, dan ada giring-giring emas di antaranya, selang-seling di sekelilingnya. Jadi giring-giring emas ini berbunyi. Dan ketika para imam besar melakukan pekerjaan mereka di luar bait suci, orang-orang mendengar bunyi lonceng, dan lonceng itu disebut giring-giring emas. Dan bunyi lonceng emas itu membawa sukacita tidak hanya bagi Allah, tetapi juga bagi umat, karena menyadari bahwa itu adalah bunyi kabar baik. Bunyi kabar baik, yaitu Injil. Oh, imam besarku sedang bekerja. Itu berarti dosa-dosaku sedang dibasuh. Itu adalah bunyi Yesus yang sedang bekerja. Dan saya dengan tulus berdoa agar kita melakukan pekerjaan kita. Saat kita berdoa, dunia akan mendengar bunyi kabar baik itu, bahwa dosa-dosa mereka sedang dibasuh. Amin. Apakah Anda mendengar lebih banyak kabar baik atau kabar buruk di gereja? Kita mendengar lebih banyak permohonan doa, dan seringkali permohonan doa bukanlah kabar yang baik. Ada yang sakit, ada yang terkena kanker, ada yang mengalami kecelakaan. Kita semua mendengar semua ini. Namun melalui doa-doa itu saya berdoa agar kabar baik datang. Dan marilah kita berlatih dalam hidup kita untuk lebih banyak menyampaikan kabar baik daripada kabar buruk. Amin. Semoga lebih banyak pujian yang keluar dari bibir kita daripada keluhan. Amin. Kita memang perlu memberikan permohonan doa kita. Namun, semoga ada juga laporan syukur yang keluar. Amin. Untuk para ketua cell group, ini adalah kesempatan saya untuk mengingatkan Anda perlu melapor. Berikan saya laporan cell group tentang pertemuan cell group Anda. Dan seringkali kita memiliki permohonan doa, dan saya sangat menghargai itu, karena terkadang atau sebagian besar waktu, saya merujuk pada permohonan doa tersebut untuk mendoakan anggota, tapi semoga juga ada laporan syukur. Amin.
dalam sel grup, atau pertemuan kelompok kecil. Terkadang kita terbebani setelah pertemuan sel grup. Setiap anggota terbebani dengan semua permohonan dan topik doa. Namun semoga juga ada saat-saat yang menyegarkan dari pertemuan di mana setiap orang memuji dan mengucap syukur kepada Allah bersama-sama atas laporan syukur satu sama lain. Berikutnya adalah baju efod. Setelah semua bagian itu, akhirnya kita bisa mengenakan baju efod. Baju efod mungkin adalah yang paling penting. Ini seperti klimaksnya. Tujuan mengenakan pakaian yang lain adalah untuk bagian-bagian yang lain adalah untuk mengenakan baju efod ini. Pakaian suci yang harus dikenakan imam ketika ia menjalankan tugasnya. Terbuat dari emas, ungu muda, ungu tua, kirmizi, dan lenan halus. Lenan halus yang dipintal. Hanya baju efod imam besar yang berwarna-warni seperti ini. Pakaian imam yang biasa hanyalah lenan halus yang biasa berwarna putih. Kata-kata ia mengenakan baju efod berarti ia menjadi seorang imam. Seperti di Amerika Serikat. Ia sekarang tinggal di Gedung Putih. Berarti ia menjadi presiden. Jadi Gedung Putih melambangkan kepresidenan. Baju efod melambangkan imamat. Ia memenuhi tugasnya sebagai imam. Baju efod dianggap sama pentingnya dengan tabut perjanjian. Jadi inti dari seluruh kemah suci adalah tabut perjanjian. Semua pakaian imam besar, jika Anda bentangkan, itu seperti kemah suci dan di bagian tengahnya ada baju efod. Sama seperti tabut perjanjian. Jika Anda dapat melihat perbedaan antara gambar ini dan gambar ini, apakah Anda melihatnya? Ini berkamuflase gambar ini, gambar ini. Dan itulah sabuk baju efod. Seperti ikat pinggang, demikian juga sama seperti ikat pinggang di dalam untuk melakukan pekerjaan Allah. Sabuk yang ditenun dengan rumit untuk dikenakan di pinggang di atas baju efod. Bahan yang sama seperti baju efod. Allah terus bekerja dalam sejarah penebusan dan ini adalah bayangannya. Dan baju efod imam besar ini adalah baju efod Yesus Kristus dan dia masih bekerja. Yesus datang ke bumi ini dan dia berkata kepada semua orang, Bapakku sedang bekerja. Dan kita dapat dengan yakin mengatakan bahwa Yesus masih bekerja. Amin. Dan saya berdoa agar Anda dan saya dapat menjalani hidup kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus Kristus sedang bekerja untuk menebus orang-orang, bahkan hari ini. Kedelapan, tutup dada pernyataan keputusan. Pada bagian dada terdapat tutup dada berbentuk persegi berukuran 22,5 cm kali 22,5 cm persegi dengan panjang dan lebar atau tinggi yang sama. Melambangkan keadilan dan penghakiman. Allah itu adil. 12 batu permata untuk melambangkan 12 suku dan kedua-belah suku tersebut melambangkan umat Allah pada hati Allah. Di dada Allah. Di sisi lainnya terdapat kantong kecil dan terdapat urim dan tumim, 2 batu permata, putih dan hitam. Batu-batu ini melambangkan kehendak Allah dan digunakan untuk memahami kehendak Allah dalam hal-hal atau momen-momen yang penting. Kesimpulannya, mari kita beralih ke Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16.
Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Saya akan berhenti di sini. Tuhan akan datang kembali kepada kita dan dia akan mengenakan pakaian tertentu. Pakaian melambangkan perbuatannya. Kita harus memahami pakaian itu dengan benar agar kita dapat memahami dan mengenali siapa Yesus. Ingat, Yesus datang dan orang-orang berkata, "Siapakah engkau?" Bahkan Yohanes Pembaptis berkata, "Apakah engkau orangnya atau haruskah kami menantikan yang lain?" Apa yang Yesus katakan kepada mereka setiap saat? Yesus berkata kepada mereka, "Lihatlah apa yang aku lakukan." Dan itulah yang dinubuatkan Alkitab Perjanjian Lama. Untuk membuat yang lumpuh berjalan, untuk membawa kehidupan, untuk menyembuhkan yang sakit kan? Lihat apa yang saya lakukan. Memahami pakaian akan memungkinkan kita untuk melihat apa yang Allah lakukan. Ketika kita mengerti dan melihat apa yang Allah lakukan hari ini, itu akan memberitahu kita dan memungkinkan kita untuk memahami di waktu apa kita sedang hidup. Itulah mengapa ini penting. Mari kita lihat ayat yang lain, Kolose pasal 3 ayat 12. Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Ini adalah pakaian yang Anda dan saya perlu kenakan. Apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi mari kita kenakan pakaian kita, celana lenan, pakaian lenan, ikat pinggang, dan seterusnya, supaya kita dapat melayani Allah, supaya kita dapat masuk ke dalam hadirat Allah. Saya berdoa dengan tulus, saya ingin menantang Anda, agar kita mengenakan pakaian kepada orang lain juga. Saya akan membahas ini nanti, tetapi kali ini, saat saya pergi ke konferensi dengan pendeta-pendeta, ada seseorang yang datang dan memperkenalkan saya. Orang ini adalah seorang tunawisma. Namun saudara-saudara seiman mengambil pria ini dari jalanan, memandikannya dan memberinya pakaian yang baru karena awalnya ketika mereka menemukannya, mereka tidak bisa mendekati dia karena bau. Dia belum mandi, dia tidak punya pakaian yang baru. Jadi mereka memandikannya, memberinya pakaian yang baru dan sekarang dia sudah bisa berlatih dan sedang berlatih menjadi seorang pelayan Allah. Terkadang ketika kita melihat aib orang lain, ketika kita mencium bau busuk mereka, ketika kita melihat atau ketika kita melihat kotoran mereka, kita menunjuk jari kita atau kita mundur. Bahkan di gereja, ketika kita melihat aib orang lain, kita bergosip tentangnya dan kita mencoba menjauh. Tetapi bisakah kita menjadi orang yang memandikan mereka? Mengenakan celana lenan untuk menutupi aib mereka? Dan itulah yang Yesus inginkan dari kita. Itulah jalan salib. Tidak hanya mengenakan pakaian untuk diri kita sendiri, tetapi sekarang setelah kita memiliki pakaian kita sendiri untuk menutupi aib kita, dapatkah kita mengenakan pakaian untuk mereka, untuk orang lain, untuk satu sama lain? Urutan mengenakan pakaian mirip dengan memasuki kemah suci. Kita sudah cukup lama belajar tentang kemah suci kan? Melalui pintu, hal pertama yang dapat kita lihat adalah mezbah persembahan. Itu melambangkan salib. Tempat dosa-dosa kita dibasuh, sama seperti celana lenan kan? Lalu kita pergi ke bejana pembasuhan. Tempat perbuatan kita disucikan.
dibenarkan, dan sebagainya. Jadi urutannya mirip dengan memasuki kemah suci sampai ke tabut perjanjian. Proses pengudusan untuk berdiri di hadapan hadirat Allah Bapa, pertobatan dan penebusan, perbuatan benar, pembenaran, pengudusan, dan penghakiman terakhir. Maka saya dengan tulus berdoa agar Anda dan saya dapat mengenakan pakaian ini. Yesus telah memberikan pakaian itu kepada kita. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak hanya berhenti di situ, tetapi semoga kita dapat mengenakan pakaian ini kepada orang lain, kepada dunia ini, sehingga mereka dapat datang ke hadirat Bapa kita. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, kami sangat bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau telah memberikan kami waktu ini untuk dapat merenungkan pakaian yang telah Engkau berikan kepada para imam, agar mereka dapat melayani-Mu. Bapa, kami ingin mengenakan pakaian ini, pakaian yang telah ditelanjangi dari Yesus untuk dapat diberikan kepada kami. Tolonglah Bapa agar kami dapat mengikuti-Mu seperti yang dikatakan Elia. Berilah aku lebih banyak kekuatan dan menerima pakaian Elia yang mampu melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan Elia. Bapa, kami percaya bahwa Engkau, Yesus, telah memberikan pakaian-Mu kepada kami agar kami dapat melakukan hal yang sama seperti yang Engkau lakukan untuk menebus orang lain, menutupi aib orang lain dengan pakaian-Mu. Maka Bapa, izinkan kami untuk memahami firman ini agar ketika Engkau datang kembali dengan pakaian berlumuran darah yang dicelupkan ke dalam darah, kami dapat mengenali-Mu melalui perbuatan-Mu dan firman-Mu. Bapa, tolonglah kami untuk menerima pakaian ini agar kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih banyak atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Allah.